Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 8 MTS 14 Kedaung? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran IPS di semester 1 ini, mari sama-sama kita membaca doa. Semoga kita dapat memahami pelajaran yang sekarang akan saya jelaskan. Berdoa dimulai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, kemudian jangan lupa untuk mengisi absen melalui link yang sudah saya kirim di WhatsApp grup. Jangan lupa ya, karena kalau tidak mengisi absen berarti Bapak anggap alfa dan Bapak anggap tidak mengikuti pelajaran IPS pada hari ini. Nah, sekarang buka buku LKS kalian masing-masing. Bapak akan jelaskan dari bab 1 ya. Sekarang kita belajar di awal bab 1, itu ada di halaman 3 ya anak-anak. Nah, di halaman bab 1 ini kita akan membahas tentang perubahan keruangan dan interaksi antar ruang di Indonesia dan negara-negara ASEAN. Apa itu negara ASEAN? Negara ASEAN itu adalah negara-negara yang tergabung atau yang berada di dalam kawasan Asia Tenggara. Ya, mungkin kalian juga masih ingat ya anak-anak, seperti negara Malaysia, negara Singapura, negara Brunei Darussalam, negara Thailand, Kamboja, Filipina, Vietnam, Laos ya, kemudian dan juga ada negara Thailand, ada juga negara Timor Leste. Nah, sekarang kita bicara kepada unsur fisik dan sosial kawasan Asia Tenggara. Di wilayah Asia Tenggara ini meliputi semenanjung Indochina dan semenanjung Melayu. Kalau Indochina itu ya negara-negara yang seperti kayak negara hampir menyerupai kepada negara Cina ya. Kemudian juga Thailand ya, terus kayak Vietnam ya, yang seperti kayak negara-negara Cina gitu ya, yang dimana untuk agamanya banyak agama Hindu, Buddha dan sebagainya. Nah, kalau untuk Melayu ini yang memang negara yang memiliki bahasa Melayu. Kayak contohnya negara Indonesia. Nah, ini bahasanya Melayu. Terus ada negara Malaysia, ada negara Brunei Darussalam ataupun Singapura. Jadi bahasanya itu hampir sama dengan bahasa Indonesia, itu menggunakan bahasa Melayu. Jadi kalau kita suatu nanti pergi ke Malaysia, nggak usah bingung memakai bahasa apa, karena memang bahasanya hampir sama ya. Kemudian Asia Tenggara ini terdiri atas 11 negara ya, yang dibagi menjadi 2 kawasan. Yang pertama ada yang berada di kawasan benua ya, itu seperti negara Myanmar, Thailand, Kamboja, Laos, Vietnam, dan Malaysia bagian barat. Dan ada juga kawasan yang berada di kepulauan, yaitu ada Malaysia bagian timur, ada negara Singapura, ada Brunei Darussalam, Indonesia, dan juga Timur Leste. Dan Timur Leste inilah merupakan negara yang baru tergabung ke dalam kawasan Asia Tenggara, dan juga merupakan negara yang pernah berada di kawasan negara Indonesia.
Untuk bentuk pemerintahan yang ada di kawasan Asia Tenggara itu beraneka ragam. Ada yang berbentuk republik, ada yang berbentuk kerajaan, dan ada yang berbentuk kesultanan. Jadi ada negara yang dipimpin oleh seorang perdana menteri, seorang presiden, seorang raja, dan bahkan seorang sultan. Kemudian untuk letak geografis yang ada di kawasan Asia Tenggara, jadi perbatasannya, ya. Untuk di sebelah utara kawasan Asia Tenggara itu langsung berbatasan dengan dataran Cina dan juga negara India. Kemudian di sebelah timur, kawasan Asia Tenggara itu langsung berbatasan dengan Samudra Pasifik. Untuk di sebelah selatan, kawasan Asia Tenggara itu berbatasan dengan Samudra Hindia dan juga benua Australia. Untuk di sebelah barat, kawasan Asia Tenggara itu berbatasan langsung dengan Samudra Hindia. Jadi dapat dikatakan kawasan Asia Tenggara itu dikelilingi oleh samudra. Jadi kita ini berada di tengah-tengah samudra, berada di tengah-tengah laut, dapat dikatakan seperti itu. Kemudian berbicara kepada bentang alam di kawasan Asia Tenggara, untuk luas wilayah Asia Tenggara sendiri yaitu 4,5 juta kilometer persegi. Ya, ini menjadi salah satu benua terbesar di dunia. Terdiri dari berbagai macam pulau-pulau dan juga bagian daratan benua Asia. Banyak sekali pulau yang ada di kawasan Asia Tenggara. Ya, contoh seperti negara Indonesia. Indonesia ini memiliki banyak pulau, baik pulau yang besar maupun pulau yang kecil. Bahkan kalau dikalkulasikan itu sekitar 17.000 pulau yang ada di negara Indonesia. Kemudian ya, di daratan rendah di Asia Tenggara ini kita banyak menjumpai aliran-aliran sungai besar. Contoh seperti ada namanya Sungai Mekong, sungai dengan panjang 4.000 km yang berhulu di wilayah Cina ini, yang melintasi beberapa negara yang ada di kawasan Asia Tenggara. Ya, begitu sangat panjangnya Sungai Mekong ini, ya. Dia melewati negara Myanmar, negara Laos, negara Thailand, negara Kamboja, dan juga negara Vietnam. Dan bahkan ada juga sungai-sungai besar lain yang terdapat di wilayah Indonesia, yang terdapat di Kalimantan maupun Sumatera, karena memang kawasan di sana itu kawasan yang memang masih banyak hutannya, masih banyak sungainya, ya. Kemudian kita berbicara kepada iklim, ya. Secara keseluruhan wilayah Asia Tenggara itu berada di sekitar ekuator, ya, atau khatulistiwa, yaitu antara garis balik utara 23,23 derajat 30 lintang utara dan garis balik selatan 23 derajat 30 lintang selatan. Nah, kesamaan letak astronomis tersebut menyamakan negara-negara di Asia Tenggara itu memiliki iklim yang tidak jauh berbeda. Jadi hampir sama kalau di kawasan Asia Tenggara, ya, baik di Singapura, Malaysia, Thailand, Vietnam, Kamboja, gitu ya. Jadi hampir sama untuk iklim, ya. Jadi biasanya itu ada musim hujan, musim kemarau, atau musim panas. Nah, untuk daerah-daerah yang berada di sekitar garis ekuator itu seperti Pulau Kalimantan, Sulawesi, dan juga Sumatera yang ada di negara Indonesia. Itu kemudian daerahnya ada di Malaysia, Brunei, ya, memiliki iklim ekuator, yaitu iklim ekuator itu adalah iklim tropis dengan curah hujan yang tinggi. Nah, itu iklim ekuator, iklim tropis dengan curah hujan yang tinggi. Nah, musim hujan dan musim kemarau itu berganti setiap 1 tahun sekali biasanya seperti itu. Jadi tidak 1 tahun itu hujan terus, tidak, tapi bergantian dengan musim kemarau. Kalau di Indonesia biasanya itu 6 bulan musim hujan, 6 bulan musim kemarau.
Nah, oleh karena itu di kawasan ini banyak terdapat hujan tropis seperti itu ya. Kemudian untuk wilayah-wilayah di atas atau di bawah garis ekuator, yaitu seperti negara Filipina Utara, Thailand, Kamboja, wilayah tersebut banyak di Laos, Vietnam, Indonesia, dan Timor Leste itu mengalami iklim musim tropika. Di wilayah tersebut banyak ditemui hutan musim dan juga sabana. Untuk selanjutnya, daerah-daerah pegunungan memiliki iklim pegunungan. Kawasan ini juga banyak terdapat hujan orografis. Oleh karenanya banyak temui hutan-hutan lebat di daerah pegunungan. Nah, itu berbicara kepada iklim. Kemudian bicara kepada sosial budaya. Penduduk asli Asia Tenggara adalah bangsa Melayu. Ingat ya anak, bangsa Melayu yang termasuk ke dalam ras Mongoloid. Jadi kalau kita bicara ras itu ada ras Mongoloid, ada ras Kaukasoid, ada ras Negroid. Ya, nanti kalian cari lagi di referensi di internet, cari-cari saja ya. Kemudian bangsa ini datang dari daratan Cina sekitar 2500 tahun yang lalu. Nah, awalnya bangsa ini banyak dijumpai di wilayah Indonesia dan juga Filipina, namun menyebar ke berbagai pulau. Dalam perkembangannya, penduduk Asia Tenggara ini terdiri dari berbagai macam suku bangsa anak-anak. Ya, jangankan di kawasan Asia Tenggara, di Indonesia banyak sekali beraneka ragam suku dan juga ras yang ada di negara Indonesia. Makanya ya perbedaan itu jangan sampai menimbulkan perpecahan. Untuk jumlah penduduk Asia Tenggara itu kalau dilihat dari tahun Januari 2018 itu mencapai sekitar 652 juta 458.699 jiwa atau sekitar 48,7% penduduk Asia Tenggara itu hidupnya di perkotaan ya. Dan Indonesia, nah ini adalah negara dengan penduduk paling banyak di kawasan Asia Tenggara anak-anak ya. Indonesia itu paling banyak. Kemudian untuk negara Brunei Darussalam, nah itu penduduk yang memiliki penduduk yang paling sedikit anak-anak ya. Untuk agama yang ada di kawasan Asia Tenggara itu banyak sekali ya. Ada negara Islam, Buddha, Hindu, dan Katolik Roma. Dan agama Islam yang dibawa para pedagang Islam dan dipeluk oleh masyarakat penduduk, khususnya kalau di kawasan Asia Tenggara itu banyak kita temukan di negara Malaysia dan negara Indonesia untuk yang agama Islam. Kemudian mayoritas penduduk Myanmar, Thailand, Laos, dan Kamboja itu adalah pemeluk agama Buddha yang dibawa oleh negara India. Kemudian agama Katolik Roma itu banyak dipeluk oleh masyarakat Filipina. Nah, untuk bahasa utama yang digunakan di kawasan Asia Tenggara itu adalah bahasa Melayu dan beberapa bahasa penggalan masa penjajahan seperti Inggris, Portugis, dan juga Spanyol. Nah, kemudian sumber daya alam dan perekonomian. Sumber daya alam di wilayah Asia Tenggara itu sangat berpotensi, terutama pertanian, perkebunan, dan juga kehutanan. Nah, potensi yang sangat-sangat besar dipengaruhi oleh beberapa hal berikut. Yang pertama, banyaknya lembah sungai yang subur. Nah, ini dari lembah sungai itu nanti akan mendatangkan pencarian dari masyarakat tersebut ya. Kemudian juga yang kedua adalah banyak gunung api nih yang memberi dampak kesuburan tanah. Walaupun kadang berbahaya, tapi gunung api ini bisa memberikan kesuburan tanah. Kemudian yang ketiga adalah iklim tropis dengan 2 musim bergantian sinar matahari sepanjang tahun. Jadi balance musimnya ya. Kemudian banyak sekali hasil yang dihasilkan ya dari pertanian. Ada padi, ada kelapa sawit, kopi, teh, tembakau, rempah-rempah, ya, buah-buahan, dan lain sebagainya. Kemudian juga banyak hasil tambang. Hasil tambang itu adalah hasil yang
diambil dari dalam bumi ya, antara lain yaitu minyak, gas bumi, perak, emas, timah, dan berbagai jenis logam lainnya. Nah, untuk di jalur timah, nah ini biasa kita temukan di Semenanjung, Malaysia, dan sebagian lain ada di wilayah Indonesia seperti Bangka, Belitung. Dan Malaysia menjadi salah satu negara yang ada di kawasan Asia Tenggara yang memproduksi timah utama. Kemudian yang kedua ada endapan minyak bumi. Nah, ini dijumpai di Indonesia dan juga Myanmar. Dan yang ketiga ada gas alam. Nah, ini sering ditemukan di wilayah Indonesia dan Indonesia menjadi pengekspor gas alam terbesar. Dan selanjutnya ada batu bara yang ditemukan di wilayah Vietnam dan juga Indonesia. Dan terakhir adalah mineral besi yang banyak ditemukan di Vietnam, Malaysia, dan juga Filipina. Nah, selain pertanian dan pertambangan, beberapa negara Asia Tenggara juga mengembangkan kegiatan industri. Nah, ini kita bisa temukan di negara-negara industri atau negara maju seperti kayak negara Singapura ya. Ini menjadi negara yang sangat mendukung sarana transportasi dan kemajuan teknologi serta mendukung peningkatan industri dan perdagangan di kawasan Asia Tenggara. Nah, jadi itu beberapa penjelasan materi kita untuk hari ini ya anak-anak. Ya, jangan lupa dibaca-baca lagi materinya. Kemudian setelah itu jangan lupa mengerjakan latihan halaman 6 dari nomor 1 sampai nomor 5. Silakan dikerjakan di buku tugas ya anak-anak. Mungkin itu aja yang dapat Bapak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Tetap semangat untuk belajar hari ini. Terima kasih anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.